어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Amalia dengan NIM 2214040064. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan hadis ke-12, yaitu tentang persaudaraan sesama muslim. Baiklah, pertama kali saya akan membacakan hadis tentang persaudaraan sesama muslim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu aku muslimi la yazlimuhu wala yuslimuhu man kana fi hajati ahihi kanallaha fi hajatihim wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man satara muslimah satarallahu yaumal qiyamah. Baiklah, saya telah membacakan hadis yang ke-12, yaitu tentang persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan relasi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bagaimana statusnya di dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi, seorang muslim itu adalah saudara atau bisa seperti saudara kandung atau mendekati saudara kandung atau bahkan bisa lebih dari saudara kandung. Jadi, seorang muslim dengan muslim lainnya itu sangat dekat, laksana saudara kandung atau mungkin malah lebih dekat daripada saudara kandung. Karena itu, satu sama lain itu saling menguatkan, saling membantu sedemikian rupa. Ada beberapa hal yang disebutkan di sini, yaitu bagaimana caranya hidup seorang muslim dengan muslim lainnya yang mereka itu adalah bersaudara. Yang pertama disebutkan dia tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya terhadap saudaranya, terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyusahkan orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan yang menyulitkan atau perbuatan yang dapat menyusahkan orang lain. Atau bahkan dia berbuat yang tidak peduli terhadap saudaranya. Jadi, dia tidak boleh menyakiti dan juga tidak boleh membiarkannya. Dia juga tidak boleh membiarkannya di dalam kesulitan, membiarkannya dalam masalah-masalah tersebut. Kemudian disebutkan juga seorang muslim itu terhadap muslim lainnya harus berperan serta atau membantu orang lain itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Siapa yang berusaha membantu atau menolong, melibatkan diri terhadap pekerjaan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, tentu saja kebutuhan itu yang emang dia butuhkan dan itu baik, dia bantu. Maka Allah lah yang membantu orang yang menolong tadi itu untuk memenuhinya. Jadi, kalau dia suka bantu orang lain, Allah lah yang akan membantu dia. Kemudian disebutkan, siapa yang meringankan, melapangkan dari kesusahan, orang yang membantu mendapatkan apa yang dia inginkan,
kalau dia sekarang terhimpit kesusahan, mengalami kesusahan, kemudian dia membantu melapangkan itu, mungkin dengan bantuan pikiran, tenaga, keuangan, dan lain sebagainya. Maka orang yang membantu tersebut akan dibalas oleh Allah, maka Allah juga akan membantu masalah yang menghadapinya kelak. Itu juga ditekankan dalam hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya. Maka sebagai gantinya Allah akan melapangkan dia dari suatu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan yang dialami pada hari kiamat. Jadi nanti di akhirat dia akan dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dimaknai kalau begitu balasannya di akhirat saja. Tidak begitu. Disebutkan di akhirat itu atau di hari kiamat itu puncak daripada bantuan itu. Karena kesusahan tertinggi itu adalah kesusahan di hari kiamat, yang ketika itu seseorang tidak dapat mengandalkan orang lain, bahkan orang tuanya sendiri atau bahkan anaknya sendiri, seperti yang disebutkan di dalam ayat atau hadis lain. Kemudian siapa yang menutup? Jadi dalam hal ini seorang muslim dapat berhubungan, itu dijelaskan tidak boleh membuat susah dengan jalan mengungkapkan aib-aib yang selama ini ditutup. Jadi seorang muslim tidaklah boleh membongkar kekurangan atau kejelekan saudaranya atau dosa-dosa orang lain kepada orang yang sebenarnya tidak mesti mengetahui. Kalau begitu ada yang mesti mengetahui, tapi di dalam kesempatan khususnya misalnya dia berbuat jahat diadili, kemudian kita menjadi saksi, kalau itu jelas saja boleh menjelaskan. Tetapi kalau dalam pergaulan secara umum itu tidaklah dibenarkan. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Yang nanti di hari kiamat dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membongkar aib orang tersebut. Baiklah, adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini sesungguhnya erat kaitannya dengan pendidikan secara tema. Di sini membicarakan tentang pendidikan akhlak, khususnya akhlak antara sesama muslim. Di sini dijelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak seseorang muslim. Jadi di sini mendidik, mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip pergaulan berakhlak, berelasi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Yang pertama, prinsip itu adalah pergaulan sesama muslim itu dilandasi dengan azas persaudaraan. Jadi bergaulnya itu bergaul sesama saudara, bukan dengan orang lain. Jadi tentu saja dia akan beda dengan bergaul dengan orang lain. Jadi dilandasi dengan prinsip persaudaraan. Prinsip pergaulan yang kedua yaitu pergaulan sesama muslim itu adalah dia mesti saling menolong, saling membantu dan tidak menyakiti, tidak berbuat zalim dan tidak membiarkan dia di dalam kesusahan, membantu saudaranya yang memiliki kebutuhan tertentu. Dia melapangkan dari himpitan, dari kesusahan. Malahan disebutkan seorang muslim itu harus melindungi agar aib seseorang tidak terbuka, apalagi dia sendiri tidak membuka. Jadi hubungan itu didasarkan dengan saling menolong, saling membantu, tidak saling menyusahkan atau bahkan saling menyakiti. Prinsip yang ketiga, setiap muslim itu walaupun ini adalah pergaulan muamalah, tapi itu adalah bernilai ibadah, yang mesti dia pahami setiap bentuk akhlak seseorang itu dia akan menikmatinya sendiri. Jadi bagaimana dia berakhlak pada orang lain, begitulah perlakuan dari Allah yang akan dia terima suatu saat kalau dia itu membantu hamba yang lainnya atau memenuhi atau mendapatkan kebutuhannya. Allah lah yang akan membantu dia. Jadi perbuatan baiknya itu akan dia nikmati sendiri. Kalau dia melapangkan orang lain, maka Allah akan melapangkannya.
Kalau dia membantu orang lain, maka Allah akan membantunya juga. Siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah juga akan menutup aibnya kelak. Islam melarang para pemeluknya menyebarkan aib orang lain tanpa adanya darurat. Menurut sebuah hadis Allah atau hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dengan menutup aibnya pada suatu hari kiamat. Bagi orang yang menutup, Allah menyuruh kita menutup aib orang lain. Imam An-Nawawi menjelaskan balasan tersebut sejenis dengan perbuatan, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya, bisa jadi dengan menghapus dosanya sehingga ia tidak ditanya, atau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya tentang dosanya tanpa memperlihatkan dosa tersebut kepada orang lain lalu memaafkannya. Menutup aib orang lain dalam Islam sangat dianjurkan. Hadis Rasulullah memberikan peringatan kepada kita untuk menjaga lisan, tidak membicarakan kekurangan orang lain dan mencari-cari kesalahannya. Islam adalah agama rahmat yang mengajarkan umatnya untuk tidak mengumpat dan membuka aib sesama. Orang yang beriman harus menjaga tutur kata dalam ucapan maupun sesuatu yang dia sampaikan di dalam tulisan, baik lisan maupun tulisan. Kita harus sadar manusia bukan malaikat yang terbebas dari dosa dan bukan iblis yang sepenuhnya durhaka. Manusia bisa benar juga bisa salah. Tidak ada manusia yang sempurna dalam segalanya. Selalu ada kekurangan yang menyertainya. Nabi bersabda, setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk manusia berbangga karena melakukan kebaikan dan merendahkan orang yang pernah melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki celah yang masih Allah tutupi. Imam Ahmad bin Hambal ketika dipuji oleh seseorang, dia berkata, "Demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang ada padaku berupa dosa dan kesalahan, niscaya engkau taburkan tanah di atas kepalaku." Dari pernyataan tersebut kita bisa memahami bahwa setiap manusia memiliki aib yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Dan kalau dibuka, keburukan kita akan tampak. Sebagai seorang muslim, kita harus belajar menjaga kekurangan orang lain, renungi aib diri sendiri tanpa harus memikirkan kelemahan saudara muslim yang lainnya. Alangkah baiknya jika kita menutup rapat aib sesama dan menjaga kehormatannya. Karena orang yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menjaga aibnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salam yang janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.